Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sentris. Kali ini saya akan membahas mengenai pembungkaman yang dilakukan oleh aparat terhadap salah satu band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu band Sukatani. Ini dia pembahasannya. Baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup menarik sekaligus mencengangkan, yaitu pembungkaman terhadap salah satu band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu band Sukatani. Kasus ini berawal dari band tersebut, khususnya terkait sebuah lagu buatan mereka sendiri yang berjudul Bayar Bayar Bayar, yang isi lagunya seperti berikut. Nah, band Sukatani pun sebenarnya juga sudah merilis lagu tersebut dan memasukkannya pada berbagai platform musik online. Salah satunya adalah Spotify. Yang cukup menghebohkan adalah pada tanggal 20 Februari 2025, tepatnya hari Kamis, kedua personel band tersebut tiba-tiba membuka identitas mereka dan mereka membuat video permohonan maaf kepada publik melalui akun Instagram mereka, dan isi video permohonan maafnya yaitu sebagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris, dan saya Novi Citra Indriati nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sifa Lufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Seperti pada penjelasan video tersebut, saya kutip dari tirto.id dengan judul Profil Sukatani, band asal mana dan apa kasusnya, bahwa mereka menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload, ujarnya. Dan yang lebih membagongkan adalah mereka sampai menyatakan karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Gitu ya. Nah, adapun statement dari Polda Jateng dikutip dari newsdetik.com dengan judul berita yaitu Polda Jateng jelaskan klarifikasi ke Sukatani, tegaskan hargai ekspresi seni, memberikan klarifikasi bahwa lembaganya sangat menghargai ekspresi seni. Statementnya adalah sebagaimana berikut. Kita memang sempat klarifikasi terhadap band Sukatani tersebut. Hasil klarifikasi kepada band tersebut, kita menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni. Kemudian, melalui seni atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Wow, katanya tidak anti kritik gitu ya. Ya kalau begitu, kenapa band Sukatani sampai repot-repot untuk menghapus lagunya dari berbagai platform musik online dan membuat video permohonan maaf melalui akun Instagramnya coba? Ya coba tebak deh, atau pikirin gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Ya saya yakin teman-teman bisa jawab sendiri kalau fenomena seperti itu layak disebut tidak anti kritik atau gimana gitu loh. Ya teman-teman pasti tahu lah ya. Saya yakin pihak aparat melakukan tindakan demikian karena lembaganya merasa dicemari dan mereka biasanya menggunakan dasar hukum, yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Karena klarifikasi tersebut katanya sekedar bincang-bincang gitu loh, semata antara penyidik Siber Polda Jateng dengan Sukatani, sekalipun pihaknya menepis meminta Sukatani membuat video permohonan maaf tersebut, maka berlaku asas lex spesialis derogat legi generalis, atau bisa dibilang ya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Maka yang digunakan sebagai jeratnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya teman-teman nyebutnya sih Undang-Undang ITE lah ya gitu. Khususnya pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dipidana penjara 2 tahun paling lama ya itu, dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Ya, salah satu dari kedua dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi pihak aparat untuk menganggap bahwa Ben Sukatani dianggap melakukan tindak pidana terhadap lembaga tersebut, yaitu ya katakan pencemaran nama baik lah gitu ya gitu. Tapi saya pikir untuk Ben Sukatani sama sekali tidak melakukan pencemaran nama baik sih, tetapi itu real sebagai bentuk kritik terhadap lembaga tersebut yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi setiap orang selaku warga negara Indonesia, dan juga kritik terhadap ya kinerja mereka gitu kan sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat gitu ya dari kejahatan-kejahatan gitu. Saya jadi ingat bahwa kasus ini tuh agak mirip ya dengan kasus di video pertama saya yang membahas seorang korban pengeroyokan atau penganiayaan oleh beberapa pelaku hanya karena mengatakan Tuhan tidak adil gitu. Ya kemiripannya adalah bahwa pada kasus di video pertama saya itu yang kasusnya terjadi di kota Depok, Jawa Barat, maupun kasus yang dialami oleh Ben Sukatani adalah bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat masih dianggap sebagai hal yang tabu dan dinilai menyakitkan. Yang membedakan adalah pelakunya dan perbuatannya saja. Yang satu pelakunya adalah oknum masyarakat dengan tindakan pengeroyokan atau penganiayaan, sedangkan yang satunya lagi adalah aparat negara dengan intimidasi dan pembungkaman. Oke, saya jelaskan deh berbagai dasar hukumnya bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat itu adalah bagian dari hak asasi manusia dan dijaminkan oleh negara kepada warga masyarakatnya. Pertama, Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat 2 menyatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kemudian yang ketiga, ini lebih spesifik lagi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 2 ayat 1 menyatakan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dasar hukum yang terakhir, dan ini bersumber dari hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Khususnya pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Keempat dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara, khususnya Ben Sukatani, dilindungi oleh konstitusi, undang-undang maupun perjanjian internasional, bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia dan negara harus menjamin hak-hak tersebut. Oleh karenanya, saya pikir ya Ben Sukatani tidak salah, dan itu bentuk kritik terhadap aparat negara tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya gitu loh.
Sebab sudah banyak tuh kasus-kasus di mana pelakunya adalah oknum dari lembaga tersebut. Misalnya kasus almarhum Gama yang ditembak mati oleh oknum polisi gitu ya, oknum mereka lah bisa dibilang kayak begitu ya, gitu di Semarang itu, yang dimana almarhum Gama adalah siswa dari SMK Negeri 4 Semarang sana gitu, yang sempat rame gitu ya kan. Terus juga belum lagi kasusnya Verdi Sambo itu yang pembunuhan berencana lah gitu kan, dia kan dihukum seumur hidup gitu ya. Ya walaupun kalau saya pribadi saya lebih sepakat kalau Verdi Sambo dihukum mati gitu loh. Dan masih banyak lagi kasus yang tentu pelakunya adalah oknum dari lembaga tersebut gitu loh. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.